Compilation teknik yang harusnya sudah kalian pelajari selama 1 semester kemarin. Sebelum saya mulai, kalian ada kesulitan di topik yang mana nggak untuk compilation teknik? Kamu ada kesulitannya materi apa? Kamu apa? Sombong banget ya Pak semua. RE to DFA, oke. Sekarang kita mulai dari RE to DFA ya. RE to DFA. Sekarang kita belajar simple dulu ya. Kalau kita mau generate atau kita mau mengkonversi bentuk regex to DFA, maka kita harus kenalan dulu sama si regexnya. Regex itu regular expression ya. Kenalan dulu sama si regex. Regex itu suatu baris kalimat ya. Eh, apa sih namanya yang akan nanti mau kita translate gitu ya. Nah, regex ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah variabel. Variabel pada regex itu bisa apa aja? Bisa A, bisa B, bisa 0, bisa 1, dan yang lain-lain. Oke ya. Berikutnya, terminal. Simbol. Simbol. Simbol pada regex atau pada expression itu cuma ada 2. Yang pertama adalah OR. Oke. OR itu digambarkan dengan garis lurus. OR ini contohnya seperti apa? OR itu misalnya saya punya variabel A, saya OR-kan dengan B. Oke ya. Nanti dia bisa menghasilkan output apa gitu kan ya. OR ini digunakan untuk pilihan. OR ini digunakan untuk pilihan. Jadi kalau saya punya variabel A atau B, berarti kita harus milih salah satu. Berarti kalau ada A atau B, outputnya apa kira-kira? Kalau dia pilihan. Kalau nggak A, ya B. Sampai sana cukup paham ya? Gampang ya? Saya punya 1, 0 atau 0, 1. Berarti kira-kira outputnya apa? Entah itu 1, 0 atau 0, 1. Gimana kalau pilihan saya AB atau XY atau PQ? Berarti outputnya bisa apa? Entah itu AB, bisa XY, bisa PQ. Sampai sini cukup jelas ya? Jadi untuk OR itu sifatnya pilihan dan harus milih salah satu. Cukup jelas? Nah berikutnya. Yang satu kita punya OR, satu lagi kita punya N. N itu digambarkan dengan titik. Oke ya. Kalau OR itu adalah pilihan, kalau N itu justru kebalikannya, ambil semua. Jadi, kalau misalnya kita punya variabel A, kita N-kan dengan B, maka dia bisa menghasilkan AB. P kita N-kan dengan Q, dengan R, nanti jadinya P, Q, R. Sampai sini cukup paham ya? Gampang ya? Oke. N ini biasa disebut juga dengan nama konkatenasi. Konkatenasi. Kalau bahasa Sundanya mah concatenate ya. Concatenate itu maksudnya apa? Concatenate itu maksudnya adalah jika suatu inputan eh, apa namanya? Jika diberikan suatu inputan dia akan menghasilkan output yang berbeda dari inputnya. Saya ulang. Konkatenasi itu maksudnya adalah jika kita diberikan inputan maka dia akan menghasilkan output yang berbeda dari inputnya. Kalau kita lihat di sini kan kita punya inputan A sama B. Outputnya apa? Outputnya kan AB kan ya. Pertanyaannya adalah AB itu sama nggak kayak A? Beda kan ya? AB itu sama nggak kayak B? Beda kan? Itu yang dimaksud dengan inputannya berbeda dari outputnya. Sampai sini cukup jelas ya? Gampang. Terakhir, komponen pada regex. Closure. Oke. Closure pada regex itu ada 3. Yang pertama, seandainya saya punya variabel A, closure yang pertama adalah closure bintang. Yang berikutnya adalah closure plus. Yang terakhir adalah closure tanda tanya. Oke, saya ulang. Closure pada regex itu ada 3. Closure tanda bintang, closure plus, sama closure tanda tanya. Bedanya apa? Kalau closure bintang, dia bisa menghasilkan empty. Jadi kalau misalnya punya regex A, closure bintang, maka outputnya bisa empty. Oke ya, cukup jelas ya. Selain menghasilkan empty, closure bintang itu bisa menghasilkan diri dia sendiri. Berarti dia bisa menghasilkan A. A, closure bintang bisa menghasilkan diri dia sendiri, berarti bisa menghasilkan A. B, closure bintang menghasilkan diri dia sendiri, berarti menghasilkan B. Dan seterusnya. Sampai sini cukup paham ya? Dan yang terakhir adalah closure bintang. Closure bintang itu bisa looping berkali-kali. Jadi nanti bisa menghasilkan A, 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 A terus seterusnya sampai capek. Oke ya, cukup jelas sampai sini ya.
Berikutnya A closure plus. Bedanya closure plus sama closure bintang, closure plus itu nggak bisa menghasilkan empty, tapi dia bisa menghasilkan diri dia sendiri. Jadi kalau ada A closure plus, bisa menghasilkan diri dia sendiri, berarti bisa menghasilkan apa? A, jelas ya. Dan dia juga bisa looping berkali-kali. A, dan seterusnya sampai capek. Jadi bisa bedain ya antara closure bintang sama closure plus ya. Closure bintang bisa ngasilin empty, closure plus enggak. Oke. Dan yang terakhir A closure tanda tanya. A closure tanda tanya itu dia bisa menghasilkan apa? Sama kayak closure bintang. Dia bisa menghasilkan empty. Dia bisa menghasilkan diri dia sendiri, sorry. Tapi dia nggak bisa looping. Oke ya, jadi nanti tolong dipahami baik-baik. Karena beda closure itu beda. Beda outputnya. Sampai sini cukup paham ya? Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita mau belajar RE to DFA. Nah, kita kenalan lagi sama DFA. Saya nggak jelasin DFA secara detail ya, kayak kayak waktu kalian belajar di kelas. Saya cuman mau mastiin kalian RE to DFA itu tahu RE tahu DFA, tapi saya nggak jelasin lebih detail. Oke ya. DFA ini kumpulan dari beberapa state ya. DFA ini kumpulan dari beberapa state. Kumpulan dari beberapa state. Oke ya. Nah, untuk DEFA ini dimulai dari start state, selalu dimulai dengan start state. Bentuknya seperti apa? Sorry, dia kan beberapa state ya. State itu bentuknya apa? State itu bentuknya lingkaran. Oke. Nah, untuk DEFA selalu dimulai dari start state. Bentuknya seperti apa? Bentuknya ya state, tapi ada startnya. Oke, sampai sini. Dan berikutnya dia selalu diakhiri dengan, kalau dimulai dengan start state berarti diakhiri dengan final state, jelas ya. Dengan final state. Final state bentuknya seperti apa? Ya dia state, tapi lingkarannya dua. Oke ya. Jadi saya ulang, DEFA itu kumpulan dari beberapa state yang dimulai dari start state dan diakhiri dengan final state. Untuk start state cuma bisa satu. Jadi kalau kalian punya DFA, start state cuma boleh satu. Tapi final state bisa lebih dari satu. Jadi nanti kalau kalian melihat DFA, final state lebih dari satu wajar. Oke ya. Berikutnya, ada dua jenis state. Dua jenis state pada DFA. Yang pertama state biasa, yang kedua adalah final state. Kenapa cuma ada dua jenis? Kenapa nggak tiga jenis? Kenapa nggak state biasa, start state, sama final state? Karena start state itu ya bisa state biasa, bisa final state. Oke, jadi cuma ada dua pengelompokan state, state biasa sama final state. Jika suatu hari kalian melihat suatu DFA, start state-nya sama kayak final state, itu wajar-wajar aja. Sampai sini cukup paham ya? Jadi, ada dua jenis state pada DFA, state biasa dan final state. Lalu, antara satu state dengan state berikutnya, ya, dihubungkan dengan transition. Ya, dengan panah. Panah ini isinya adalah inputan. Inputan ini apa isinya? Inputan ini adalah variabel pada RE. Oke, sekarang kita masuk ke soal. Seandainya saya punya soal AB, A atau B, A. Perhatiin ya. Kalau di sini saya punya suatu RE, AB, A atau B closure bintang, A. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah, boleh nggak itu saya hapus? Boleh ya? Udah hapus? Udah? Oke. Kalau saya ngomongnya kecepatan bilang ya. Perhatikan langkah pertama pada soal RE to DEFA yang pertama adalah tambahkan augmented variable di
akhir RE. Augmented variable ini bentuknya adalah crash. Oke, jadi tugas pertama yang harus kalian lakukan adalah tambahkan augmented variable di akhir RE. Bentuknya crash. Jadi crash ini nggak ada di soal, kalian tambahin sendiri. Fungsi augmented variable atau crash ini pada RE itu untuk apa? Fungsi crash atau augmented variable pada RE ini adalah untuk mengakhiri. Jadi tugasnya sama seperti titik pada kalimat. Kalau misalnya nggak ada crash, berarti nanti RE-nya akan dibaca terus. Sampai sini cukup paham? Jadi penting kalian punya crash di akhir. Oke ya, sampai sini ya. Good, gampang tinggal nambahin crash doang, gitu kan. 2. Tambahkan titik. Titik atau si konkatenasi yang tadi saya bilang pada RE. Nah, tambahinnya di mana? Nah, ini yang harus kalian pahami. Kalian tidak akan pernah menemukan RE yang ada titiknya. Sekali lagi saya bilang, kalian tidak akan pernah menemukan RE yang ada titiknya. Gitu kan? Padahal tadi dari awal sudah bilang simbol pada RE itu cuma ada dua, OR sama N, di mana N itu adalah titik. Jadi penting banget adanya titik itu. Jadi kalian selalu akan ketemu RE yang seperti ini, nggak akan ada titiknya. Kalau kalian lihat ya, di sini ada titik nggak? Nggak ada ya. Di sini kita lihat ada variabel ya. Variabel di sini ada apa aja? A sama B, good. Ada simbol nggak? Ada ya? Apa? OR yang lurus. Oke ya. Ada closure nggak? Ada. Bintang. Oke ya. Di sini ada kurung buka sama kurung tutup. Kurung buka sama kurung tutup itu nggak punya meaning apapun. Ya, dia nggak termasuk ke dalam variabel, dia nggak termasuk ke dalam simbol, dia nggak termasuk ke dalam closure. Kurung di RE ini hanya untuk sebagai alat bantu untuk kasih tahu oh mereka ini satu paket. Jadi si closure bintangnya ini punyanya si A atau B. Sampai sini cukup paham? Oke ya. Nah, karena kalian tidak akan menemukan RE yang ada titiknya, kalian tambahin sendiri. Nambahinnya gimana? Perhatiin baik-baik ya. Tambahkan titik di antara satu variabel dengan variabel berikutnya yang tidak ada OR-nya. Saya ulang. Tambahkan titik di antara satu variabel dengan variabel berikutnya yang tidak ada OR-nya. Sampai sini cukup jelas ya. Kita lihat di soal. Variabel paling kiri apa? A ya. Kan variabel A ya. Di sebelahnya variabel A itu apa? B. Pertanyaan saya adalah antara A sama B ada OR-nya nggak? Nggak ada, kasih titik. Easy kan? Tambahkan titik di antara satu variabel dengan variabel berikutnya yang tidak ada OR-nya. Lagi. Variabel berikutnya kan sekarang B ya. Di sebelahnya B itu ada variabel apa? A. Di sebelah B itu adalah A. Bacanya satu-satu. Kan tambahin titik antara satu variabel dengan variabel berikutnya. Ini B, di sebelahnya B itu ada A. Pertanyaan saya adalah antara B sama A ada OR-nya nggak? Nggak ada, kasih titik. Oke ya. Lagi berikutnya variabel A. Di belakang variabel A ada apa? Ada B ya. Pertanyaan saya adalah antara A sama B ada OR-nya nggak? Ada, skip aja. Lagi, ini B. Sebelahnya ada A. Di antara B sama A ada OR-nya nggak? Nggak ada kan? Kasih titik. Antara A sama crash ada OR-nya nggak? Nggak ada kan? Kasih titik. Sampai sini gampang kan? Cuma tambahin titik doang, easy. Ya. Lagi yang berikutnya, langkah ketiga. Kasih nomor. Kasih nomor pada setiap variabel. Nomor doang ya, gampang ya. Kalau menurut kalian di sini ada berapa nomor? Kasih nomor pada setiap variabel. Berarti A itu adalah 1, B itu 2, A itu 3, B itu 4, A itu 5, terus itu 6. Oke, sampai sini. Seandainya nih, saya kasih contoh yang lain. Saya punya AB, closure bintang, AB atau BA, A, crash. Ada berapa nomor? Kira-kira? 8 atau 4? Perhatiin ya. Kita lihat, ingat notes dari saya, tambahkan, kasih nomor pada setiap variabel. Berarti kalau saya punya AB di sini, ada berapa variabel di sini? Ada 2 ya, A sama B ini 2 nomor. A itu 1, B itu 2.
A itu 3, B itu 4, B itu 5, A itu 6, A itu 7, Pres itu 8. Sampai sini cukup paham? Tambahkan, kasih nomor pada setiap. Setiapnya ini harus di-highlight. Setiap. Lanjut. Berikutnya. Nah, ini agak susah nih. Yang keempat, tentukan nilai follow post. Oke. Tentukan nilai follow post. Perhatiin ya. Di sini kita punya berapa angka? 6. Karena kita punya 6 angka, berarti kita punya 6 follow post. Jadi kita mulai dari follow post 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke ya. Kenapa harus dikasih angka sih? Ini sebenarnya sebagai alat bantu kalian. Ya. Kenapa nggak follow post A, follow post B, follow post A, follow post B, dan seterusnya? Karena itu nanti akan sulit banget. Karena regex itu bisa apapun, bisa bisa macam-macam bentuknya. Bisa aja nih nanti kalian ketemu soal kayak gini, misalnya AA atau AA closure bintang A. Kalau nggak dinomerin, nanti kalian bingung cari follow post A, follow post A, follow post A, follow post A, dan seterusnya. Ya, makanya harus dikasih nomor. Sampai sini cukup jelas ya. Oke, nah sekarang kita mau cari follow post 1. Follow post itu dari kata follow. Oke ya, follow post itu dari kata follow. Kalau follow itu artinya apa sih? Mengikuti, mengikuti. Pertanyaan berikutnya, kalau mengikuti itu, yang mengikuti itu di depannya atau di belakangnya? Hah? Belakangnya, good. Berarti kalau saya mau cari follow up satu, ibaratnya itu kalian harus pikirin kalian udah ada di posisi satu. Yang ada di posisi satu itu apa? A ya. A itu ada di posisi satu. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, di belakang A itu bisa apa aja. Oke ya, sampai sini ya. Kita lihat. Di belakang A itu ada apa? Ada B. Oke ya. Atau saya gantilah soalnya. Nih, B closure bintang, closure plus. Mau kasih contoh yang susah nggak? Biar nanti ngerjain soalnya gampang. Ya nggak sih? Perhatiin ya. A kan ya. A itu di belakangnya ada B. B itu nomor 2. Oke ya. Kan tadi kita mau cari follow post 1. Berarti kita pengen tahu di belakang 1 ada angka 2. Berarti 2 adalah follow postnya 1 easy. Gampang ya. Nah, tapi kan harus lihat kemungkinan-kemungkinan lain. Kalau kalian lihat di sini, B itu closure bintang. Masih ingat nggak tadi closure bintang itu bisa menghasilkan apa? Sebelum menghasilkan diri dia sendiri. Empty, good. Jadi kalau tadi ada A di posisi 1, terus B closure bintangnya menghasilkan empty, boleh nggak? Boleh. Ya kan ya? Nah, kalau misalnya empty, nggak mau kita tulis, boleh nggak? Boleh-boleh aja kan? Nah, kita lihat nih, di belakang si B closure bintang ada apa lagi? Oh, di belakangnya itu ada satu kesatuan nih. Si A atau B closure plus. Oke, sekarang kita lihat A sama B ini ada di posisi berapa? 3 sama 4. Tadi kan si MT itu ada di posisi 2 ya. Kan B closure bintang di posisi 2 ya. Tadi kan kita udah sepakat. MT itu nggak ditulis nggak apa-apa. Ya udah, kalau nggak ditulis nggak apa-apa ya hapus aja. Berarti sekarang kita lihat di belakang satu ada apa? Ada 3. Berarti 3 adalah follow postnya 1. Kalau kalian perhatikan baik-baik, ini adalah OR. A atau B. Masih ingat nggak tadi OR itu sifatnya apa? Pilihan. Kalau ada A atau B, berarti lu boleh milih kan? Boleh milih 3, boleh milih 4. Benar nggak sih? Berarti ini hasilnya bisa AA atau dia bisa pilih AB. Benar nggak sih? Betul ya. Kalau AA berarti kan 1, 3. Kalau AB berarti 1, 4. Lihat di belakangnya 1 ada apa aja? Ada 3, ada 4. Berarti 4 adalah follow-nya 1. Oke ya, menarik ya. Good. Next, berikutnya. Tadi di belakang A atau B closure plus kan ada A ya. Kira-kira kalau dari A yang ada di posisi 1 mau ke A yang ada di posisi 5, bisa nggak? Nggak bisa, karena
Minimal dia harus ngambil satu di antara A atau B. Tapi misal lagi seandainya di sini closure bintang dari satu bisa ke 5 nggak? Bisa. Kenapa? Karena closure bintang bisa jadi empty. Cukup jelas sampai sini ya? Good. Itu follow post 1. Sekarang kita ke follow post 2 nih. Follow post 2, posisikan kita sekarang udah ada di posisi 2, B ada di posisi 2. Kita lihat ke B-nya sendiri. Di sini ternyata B-nya itu punya closure bintang. Closure bintang itu bisa looping nggak? Bisa menghasilkan diri dia berkali-kali nggak? Bisa kan ya? Bisa B, 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 terus kan ya? Berarti dari B bisa looping ke diri dia sendiri. Berarti habis B milih B lagi boleh nggak? Boleh ya, B itu ada di posisi 2. Berarti follow postnya 2 adalah 2. Oke ya. Nah, tadi lagi, itu kan kemungkinan yang pertama. Itu kan dia bisa looping. Permasalahannya adalah, kalau B closure bintang nggak mau looping, boleh nggak? Boleh, kan dia bisa ngasilin diri dia sendiri kan? B closure bintang bisa ngasilin B kan? Kalau B closure bintang, gue nggak mau looping, gue mau ngasilin diri gue sendiri, B doang. Boleh dong ya? Berarti dia bisa ke belakang lagi. Di belakangnya itu ada A atau B closure plus. Ini nggak bisa lu pisah-pisah nulisnya. Nggak boleh lu tulis A doang atau B doang. Karena ini satu kesatuan, sepaket. Kalau mau nulis satu, tulis semuanya. Oke? Posisiin. A itu 3, B itu 4. Ingat, ini adalah OR. OR itu pilihan. Berarti lu boleh pilih salah satu. Berarti kalau kayak gini, kan hasilnya bisa B pilih A, benar nggak? Jadinya BA. Atau B, pilihnya B. Boleh juga kan? Berarti jadinya PB. Posisiin. BA berarti 23, BB berarti 24. Kita mau cari follow postnya 2. Lihat di belakangnya 2 ada apa aja? Ada 3 sama ada 4. Gampang banget. Kira-kira kalau udah ngambil B, bisa nggak kita langsung ngambil A yang di posisi 5? Nggak bisa, karena minimal dia harus lewatin 3 atau 4. Cukup jelas sampai sini ya? Oke, next, berikutnya 3. Nah, ini menarik. Tadi kan gue udah bilang ya, kita kalau misalnya mau nulis si A atau B closure plus itu udah satu paket. A atau B closure plus. A itu adalah 3, B itu adalah 4. Oke ya, kita mau cari follow postnya 3 itu apa? Kalau udah milih 3, boleh nggak milih 4? Jelas nggak boleh. Kan kalau ada A atau B, kan kita cuma bisa pilih A atau pilih B. Ya nggak sih? Berarti kalau lo udah pilih 3, lo nggak boleh milih 4 itu secara aturan OR. Sampai sini cukup jelas? Berarti lo udah ambil 3 nih, ya kan? 3 udah di tangan. A, posisi 3. Nggak bisa ngambil 4 dong, tapi di sini ternyata ada closure. Kalau closure plus itu bisa looping nggak? Bisa. Closure plusnya ini punyanya siapa sih? Punyanya si A atau B kan? Berarti seandainya dia looping ya baliknya ke A atau B lagi. Kalau dia punya closure plus, dia balik ke depan, oh boleh milih lagi. Benar nggak? Berarti kalau boleh milih ke depan lagi, berarti dia bisa AA, bisa AB. Sampai sini cukup paham? Paham ya? Jadi kalau misalnya A ini ada di posisi 3, dia ketemu closure plus, habis itu dia looping, habis itu dia boleh milih lagi, boleh milih 3, boleh milih 4, berarti bisa AA, bisa AB, di mana A itu adalah 33, kalau AB berarti 34. Kita mau cari follow postnya 3, lihat di belakang 3 ada apa aja? Ada 3, ada 4, berarti follow postnya 3 itu adalah 3 sama 4. Oke, sampai sini cukup jelas ya? Lagi, A atau B closure plus. Closure plus itu kalau nggak mau looping boleh nggak? Boleh. Milih diri dia sendiri boleh kan ya? Kalau misalnya saya punya A closure plus, bisa ngasilin A nggak? Bisa kan ya? Oke. Nah kalau gitu, seandainya tadi di belakang A atau B closure plus kan ada A ya. Misal A atau B closure plus, kita udah milih A yang ada di posisi 3. Nggak mau looping nih. Boleh dong. Kalau nggak boleh, kalau boleh, berarti kan dia bisa ke belakangnya ya. Yaitu A yang ada di posisi 5. Di belakangnya 3 ada 5, berarti 5 adalah follow postnya 3. Kaget gue. Udah ya. Pertanyaannya adalah kalau kita habis milih 3, bisa nggak langsung ke 6? Nggak boleh ya, karena minimal kita harus ambil 5 dulu. Cukup jelas? Good. Next, berikutnya. Lagi, ingat A atau B, closure plus ini satu kesatuan nggak boleh tulis sendiri-sendiri. Berarti 3, 4. Sekarang kita ada di posisi 4, karena kita mau cari follow postnya 4. B yang ada di posisi 4 itu adalah B. Ketemu closure plus. Berarti bisa looping dong.
Looping ke depan. Kalau udah looping ke depan berarti boleh milih lagi dong ya. Bisa milih A, bisa milih B. Berarti bisa BA, bisa BB. Kalau ini di apa sih namanya? Dinomorin, berarti 43, 4, 4. Berarti follow pose 4 ada 3, ada 4. Oke ya. Di sini ada A yang ada di posisi 5. Kalau nggak mau looping boleh nggak sih habis milih B? Boleh dong. Kalau nggak mau looping berarti kita ke belakangnya ada A di posisi 5. Kalau pos 4 adalah 5. Gampang. Oke ya. Berikutnya, kalau pos 5. Kalau pos 5 berarti A yang ada di posisi 5. Lihat A ini ada closure-nya nggak? Nggak ada kan? Berarti nggak bisa looping dong. Berarti satu-satunya cara adalah ya langsung di belakangnya. Yaitu si crash yang ada di posisi 6. Berarti kalau posnya 5 adalah 6. 6 itu crash, paling terakhir. Berarti dia udah nggak punya yang ngikutin lagi di belakangnya kan ya? Kosong. Strip. Jangan dibikin kosong ya. Karena kosong itu bisa jadi variabel. Sampai sini cukup paham? Oke, good. Saya hapus. Oke, ini langkah nomor 4. Sekarang kita ke langkah nomor 5. Ya. Langkah nomor 5 itu adalah buatlah tree. Buat kalian bayangin ya, sekarang saya mau menganalogikan tree, sintaks tree kita dengan tree beneran. Tree itu apa sih? Pohon, jelas ya. Tree itu pohon ya. Kalau pohon yang kalian bayangkan ya, pohon itu kan yang besarnya itu namanya apa? Batang ya. Batang ya. Oke, batang. Di ujung batang itu ada yang kalau saya gambarin ya, pohon itu kan ini batang ya, gitu kan ya. Habis itu kan ada yang kayak gini lagi yang lumayan kecil ini disebut dengan cabang. Cabang dulu, Pak. Oke ya, cabang. Oke, nanti dari cabang baru nih yang kecil-kecil ini disebut dengan ranting. Oke ya, nanti dari ranting-ranting ini akan ada daun. Oke, ada selanjutnya. Di ujung daun ini ada lagi nggak? Nggak ada kan? Daun itu udah paling ujung lah pokoknya gitu ya. Udah nggak bisa, jangan ada yang bilang di ujung daun ada buah ya. Saya tampol nanti nih. Daun itu udah paling ujung. Oke. Daun itu kan bahasa Sundanya leaf ya. Oke. Jadi untuk di syntax tree, yang ada di posisi leaf itu adalah variabel. Kalau kita lihat di soal, yang disebut dengan variabel itu apa? A sama B. Jadi yang ada di posisi leaf itu adalah variabel. Oke ya. Nah untuk tree ini sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa node. Node itu bentuknya seperti apa? Node itu bentuknya lingkaran. Node itu bentuknya lingkaran. Setiap node ini, nanti aja. Tapi pokoknya kalian tahu ya, node itu bentuknya lingkaran. Tree itu kumpulan dari beberapa node. Oke ya. Lagi, berikutnya. Jadi kalau tadi saya bilang list itu saya variabel, berarti isinya adalah misalnya tadi A, B, dan seterusnya. Dan dia udah nggak punya anak lagi. List itu tidak punya tangan lagi saya bilangnya. Tidak punya tangan. Jadi dia yang di paling ujung pada tree-nya. Sampai sini cukup jelas ya. Lagi, berikutnya. Eh, bagaimana dengan simbol? Untuk simbol tadi masih ingat ya, simbol itu cuma ada N sama O. Simbol itu, kalau leaf itu tidak punya tangan, kalau simbol, dia tangannya ada dua. Nggak ada dua, tangannya pasti dua. Misal, saya punya A atau B, ya berarti A atau B. Saya punya A titik B, A titik B. Lihat, tangannya pasti dua. Oke, sampai sini. Gimana kalau saya punya A atau B atau C? Komputer memiliki keterbatasan. Saya nggak bahas Tekom dari awal ya, tapi komputer tuh baca dari kiri ke kanan. Berarti kalau kayak gini, kan dia baca A atau B dulu, baru atau C. Bener kan ya? Berarti gambarnya A atau B, baru atau C. Oke? Saya lihat lagi. OR, tangannya dua. OR, tangannya dua. Sampai sini cukup jelas ya. Jadi setiap simbol, tangannya cuma pasti dua.
Oke, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Itu untuk simbol. Berikutnya ada gimana dengan closure? Kalau closure, tangannya pasti satu. Pasti satu. Kalau saya punya A, closure bintang, ya berarti closure bintang A. Oke ya. Gimana kalau saya punya A atau B closure bintang? Kita lihat closure bintang ini punyanya siapa? Punyanya si A atau B. Gambarin dulu A atau B-nya. Berarti A atau B baru di closure bintang. Tangannya satu, tangannya satu. Oke. Lagi, gimana kalau saya punya A, B, closure bintang? Pertanyaannya, closure bintangnya punyanya siapa? Punyanya B atau punyanya AB? Punyanya si B. Berarti di sini tambahin titik, jangan lupa ya. A titik, kecuali kalau saya punyanya AB closure bintang. Nah, ini baru closure bintangnya punyanya AB. Sampai sini cukup paham? Nah, kalau A, B closure bintang, gambarnya gimana ya? Tetap bacanya dari kiri ke kanan. Ini ada titik ya. Ada titik, tangannya pasti dua. Berarti yang sebelah kirinya, sebelah sebelah kirinya A, berarti sebelah kanannya B closure bintang. Closure bintang B. Kalau AB closure bintang, kasih titik jangan lupa. Berarti kan A titik B dulu ya, titik. Tangannya pasti dua, A sama B. Closure bintang. Tangannya satu, tangannya dua, tangannya dua. Sampai sini cukup paham? Tangannya satu. Gampang ya, bikin tri ya. Next, berikutnya. Nah, gimana nih kalau di soal? Kerjaan dari paling kiri. Perhatiin ya, titik-titik ini penting. Titik-titik ini akan jadi jembatan kalian pada saat gambar tri. Kita kerjaan dari paling kiri. A, sebelah A itu ada titik B closure bintang. Berarti A titik closure bintang B. Ya. A titik closure bintang B. Sebelahnya B closure bintang itu ada titik, sebelahnya ada A atau B closure plus. Berarti titik, ya kan? Isinya siapa? Isinya adalah A atau B closure plus. Kerjain dari paling kanan. Berarti closure plus yang isinya adalah atau A sama B. Paham sampai sini? Oke ya. Sebelah A atau B closure plus ada titik A. Berarti titik A. Sebelah titik A ada titik crash. Titik crash. Lu hitung. Titiknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Punya 4 titik. Lu lihat trinya. Titiknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Benar berarti. Itu buat ngecek tri kalian sudah benar atau belum. Oke? Easy. Next, berikutnya. 6. Tentukan. Kali-kali kan kerjaan Ansel kan? Tentukan nilai first post, last post, dan nullable. Oke ya. Perhatiin tadi saya bilang, tree itu kumpulan dari beberapa node. Setiap node itu pasti punya first post di depan. Saya nyebutnya depan sama belakang ya. Setiap node itu pasti punya first post di depan. First itu pertama, jadi di depan. Dan punya last post di belakang. Last itu terakhir, berarti di belakang. First post di depan, last post di belakang. Dan nullable. Nullable itu dari kata nullable. Memungkinkan untuk null atau enggak. Memungkinkan untuk kosong atau enggak. Jika memungkinkan berarti nilainya true. Kalau tidak memungkinkan berarti nilainya false. Oke, jadi punya first post depan, last post belakang, dan setiap node itu punya nilai nullable, true atau false. Sampai ini cukup paham? Gampang. Nah, gimana cara nentuin ini? Cara nentuinnya adalah, caranya adalah, oh sorry, saya lupa nih. Ini nomor 7 deh. Nomor 6. Kasih nomor. Pak, kasih nomor. Kasih nomor pada setiap lift. Oke ya. Kasih nomor pada setiap lift.
A itu 1, B itu 2, A itu 3, B itu 4, A itu 5, X itu 6. Jadi kalian kasih nomor dari kiri ke kanan. Buat ngecek nomornya udah benar atau belum, lihat di RE-nya. A itu 1, B itu 2, A itu 3, B itu 4, A itu 5, X itu 6. Kalau udah sama berarti benar. Oke. Lagi. Nah, sekarang gimana cara menentukan first clause dan last clause pada label? Pada variabel. Pada variabel dulu yang gampang ya. Pada variabel, saya ngomongnya FP sama LP ya, soalnya saya males nulis. First post dan last post, first post dan last postnya sama dengan nomor leaf. Jadi nggak usah bingung. Kalau leaf lu nomor 1, berarti first postnya 1, last postnya 1. Kalau 2 berarti 22, 33, 44, 55, 66. Sampai sini cukup paham? Gampang. Sesuaikan dengan nomor leaf-nya. Berikutnya, gimana dengan null labelnya? Untuk null labelnya, pasti true. Pasti false. Untuk variabel, null labelnya pasti false. Kecuali empty. Kenapa pasti false? Tadi kan null label itu maksudnya adalah memungkinkan null atau enggak gitu kan? Kalau lu lihat leaf-nya ini mungkin null enggak? Enggak dong, kan dia ada isinya. Apa? A. Ini isinya B, ini isinya A dan seterusnya. Jadi mungkin null enggak? Enggak mungkin, makanya false. Saya minum dulu ya. Lo nggak gue minum disorot dah selalu. Perhatiin. Udah ya. Dah ini ya tadi untuk si null labelnya sampai sana ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya? Cukup aman ya? Apa? Oke. Nah aja deh. Misal ada soal. A atau empty closure plus B. Misal doang. Ya, kalau ada soal seperti ini, gambarnya gimana? Kasih titik jangan lupa. A atau empty closure plus titik B. Bener ya? Kasih nomor. A itu 1, empty dikasih nomor nggak? Enggak. Jadi nanti kalau lo ketemu regex yang isinya empty, itu nggak usah lo nomorin. Jadi skip aja. B itu 2. Berarti A itu 1, B itu 2, crash itu berarti 3. Berarti sini ada titik crash. Habis ini cukup paham ya? A itu berarti kan 1, 1, karena nggak ada nomornya nggak usah lo nomorin. Oke? Di sini berarti 2, 2, 3, 3, 3. No labelnya gimana? A itu mungkin kosong nggak? Nggak mungkin, orang ada isinya berarti false. Empty, mungkin nol nggak ya? Memang nol kan? Berarti true. Ini false, ini false. Sampai sini cukup paham? Gampang ya? Lagi, berikutnya. Titik. Saya mau ke, ya titik dulu lah boleh. Ini untuk no label ya, untuk variabel. Terus berikutnya, nah kalau misalnya dia titik. Jangan titik deh. Closure bintang dulu. Closure bintang. Oke. Untuk closure bintang, ya, untuk semua closure lah. Closure, masih ingat nggak tadi? Closure itu tangannya berapa? Pasti berapa? 1. Closure itu tangannya pasti 1. Maka untuk first post dan ikutin bawahnya, lu nggak akan bingung deh ikutin bawahnya yang mana karena tangannya cuma 1. Ya pasti note di bawahnya. Di sini pasti note di bawahnya, note di bawahnya, note di bawahnya. Sampai sini cukup jelas? Sekarang kita lihat contoh. Kalau di sini ada closure bintang,
Tangannya satu dong. Di bawahnya ada satu not variabel B. First pose-nya berapa? Dua kan? Berarti di sini first pose-nya dua. Last pose-nya dua, berarti last pose-nya juga dua. Untuk semua closure itu seperti itu. Oke ya. Nah, gimana dengan null label-nya? Lihat, ini kan closure bintang ya. Pertanyaan saya, closure bintang itu bisa menghasilkan apa sih? Null. Closure bintang itu bisa menghasilkan empty. Ya, closure bintang itu bisa menghasilkan empty. Makanya closure bintang adalah tidak closure yang bisa menghasilkan empty. Apa? Tanda tanya good. Closure bintang dan closure tanda tanya itu bisa menghasilkan empty. Maka nilainya pasti true. Oke? Jadi kalau kalian lihat di sini, mau di bawahnya true, mau di bawahnya false, apapun yang terjadi dengan not di bawahnya closure bintang pasti dia true. Harga mati. Kenapa? Karena si closure bintangnya itu sendiri bisa ngasilin empty. Jadi kalian nggak usah bingung. Oke, sampai sini cukup jelas. Closure bintang bisa menghasilkan empty. Closure tanda tanya bisa menghasilkan empty. Good, sampai sini udah jelas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana dengan closure yang nggak bisa menghasilkan empty? Ada nggak closure yang nggak bisa menghasilkan empty? Ada ya, si plus. Nah, gimana dengan nasibnya plus? Kalau plus kira-kira gimana? Sekarang saya kasih contoh ya. Misal, saya punya A atau B closure A atau B closure plus. Oke ya. Kira-kira dia bisa ngasilin apa? Outputnya. A, B, AB, BA, dan seterusnya. Iya nggak sih? Betul ya. Oke. Gambarnya gimana? A atau B closure plus. Bener ya? No labelnya. A itu apa no labelnya? False. Good. False. Oh, saya belum ajarin OR ya. Ya udah jangan pakai OR kalau gitu. Titik saya juga belum ajarin ya. Ya udah nggak apa, OR aja. Kalau di OR itu false ketemu false, false. Nanti saya ajarin lebih lanjut. Oke ya. Lihat, A atau B closure plus dia ngasilin A, B, A, B, B, A dan seterusnya, ada empty-nya nggak di situ? Nggak ada kan? Berarti dia nilainya false. Oke sampai sini. Tapi ntar dulu, sabar gengs. Misalnya saya punya A atau empty closure plus. Kira-kira hasilnya apa? A bisa empty, ya nggak sih? Bisa A, dan seterusnya, benar nggak? Oke, gambarin A atau empty, closure plus. Oke ya, A itu nilai labelnya apa? False. Empty, true, good. Or, lihat ingat di bolehan, false ketemu true itu apa? True, good. False ketemu true itu true. Lihat, ada empty nggak di sini? Di outputnya? Ada empty kan di outputnya kan? Berarti nilainya true. Plus loh, tapi nilainya true. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Kalau closure-nya plus, lihat bawahnya. Kalau di bawahnya false, dia false. Kalau di bawahnya true, dia true. Itulah kemajikan dari closure plus. Jadi kalau closure plus, no labelnya ikutin bawahnya. Oke? Jadi kalau closure bintang sama tanda tanya, no labelnya true. Tapi kalau closure plus, tergantung. Ikutin bawahnya. Bisa true, bisa false. Oke, sampai sini cukup jelas ya? Oke, lanjut. Oke, kita lanjutin aja deh. Tadi kan closure ya. Sekarang saya mau ke OR. Mumpung tadi kita udah bahas OR juga. OR. Untuk OR, perhatiin. First pose dan last pose. Salah. Untuk first pose, untuk first pose, untuk first pose pada OR itu ya, gabungan dari first pose
not depan, dan first post not belakang. Ingat, or itu kan tangannya pasti dua, yang ya kan ya, kan tangannya pasti dua tuh. Yang ini saya nyebutnya not depan, yang ini saya nyebutnya not belakang. Oke, sampai sini? Masing-masing not ini kan punya first post ya. Masing-masing not ini punya last post ya. Berarti yang untuk si first post di last postnya itu di or itu gabungan dari first post not depan dan first post not belakang. Oke, sampai sini? Begitupun dengan last postnya. Last postnya juga sama, gabungan dari last post not depan dan last post not belakang. Oke, kalau kan lihat or di sini, ya kan? Ada not depan, ada not belakang. Not depannya 3, not belakangnya 4. First post di sini gabungan dari first post di not depan dan first post di not belakang. Berarti 3 sama 4. Sampai sini cukup paham? Ingat pakai koma. Kalau di kelas saya, kalau nggak pakai koma, saya bacanya 34. Karena bisa aja notnya sampai 34. Mungkin. Gitu ya. Jadi jangan lupa tambahin koma. Lagi, last postnya gimana? Last post juga sama. Last postnya adalah gabungan dari last post not depan dan last post not belakang. Berarti gabungan dari 3 sama 4. Berarti 3 sama 4. Oke, sampai sini cukup jelas? Nah, bagaimana dengan no labelnya? Nah, tadi sebenarnya saya belum ajarin, tapi saya udah ke situ. Untuk no label pada or sama and kita pakai sifatnya boolean. Ingat ya, tadi kan saya udah bilang, kalau misalnya simbol itu kan tangannya pasti dua ya. Mau itu or, mau itu and kan tangannya pasti dua. Berarti kan cuma ada dua, cuma ada 4 kemungkinan. Kalau nggak true true, true false, false true, false false. Benar nggak sih? True true, true false, false true, false false. Benar kan ya? Perhatiin lagi. Untuk or sama untuk and. Untuk or, true ketemu true pasti true. True ketemu false, true. False ketemu true, false ketemu true, true. False ketemu false, false. Kalau and, true ketemu true, true. True ketemu false, false. False ketemu true, false. False ketemu false, false. Cara paling gampang buat ngingetnya itu adalah lihat. Kalau itu or, selama ada true-nya, kan true, 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 pasti dia true. Kalau and, selama ada false-nya, pasti dia false. Itu cara gampang buat nginget null label untuk or sama and. Oke ya, karena kita lihat lagi or. False ketemu false, jelas false. Oke, di atasnya ketemu closure plus. Ingat kalau closure, first false-nya gimana? Ikutin bawahnya, berarti 3 sama 4. Last false-nya gimana? Sama, ikutin bawahnya 3 sama 4. Oke ya, lagi. Null labelnya. Untuk closure plus berarti null labelnya apa di sini? False. Oke ya, karena di bawahnya false. Nah itu untuk plus. Sekarang kita ke titik. Nah titik agak susah nih. Berapa tadi nih? Berikutnya tadi titik. Nah gimana kalau titik? Nah titiknya agak susah algoritmanya. Tapi saya coba jelasin dengan sesimpel mungkin ya. Untuk titik, untuk cari first post, ingat ya tadi saya bilang, kalau misalnya simbol itu kan tangannya pasti dua, yang depan disebutnya not depan, yang satu lagi not belakang. Oke ya. Untuk first post, ingat juga first post itu first berarti pertama. Jadi pokoknya kalau berhubungan sama first post itu depan 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 depan. Kalau last post terakhir berarti belakang 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 gitu ya. Untuk first post lihat not depan. Lihat not depan. Jika true, maka first post-nya adalah gabungan dari first post, not depan, dan first post, not belakang. Itu kalau true. Jika true. Tapi jika false, maka first post-nya adalah first post, not depan saja.
Oke ya, itu untuk first pause. Jadi untuk first pause pada titik, lihat not depan. Kalau nilainya true, maka first pause-nya adalah gabungan dari first pause not depan dan first pause not belakang. Tapi kalau nilainya false, maka yang jadi first pause itu hanyalah first pause not depan saja. Oke? Nah, gimana dengan last pause-nya? Untuk last pause sama aja. Cuman bedanya, kalau first pause lihat not depan, kalau last pause lihat not belakang. Jika nilainya true, maka last pause-nya adalah gabungan dari last pause not depan dan last pause not belakang. Itu kalau true. Nah, kalau false gimana? Jika false, maka last pause-nya adalah last pause belakang, last pause not belakang saja. Oke ya. Untuk last pause lihat not belakang. Jika true maka last pause-nya adalah gabungan dari last pause not depan dan last pause not belakang. Tapi jika false maka last pause-nya adalah last pause not belakang saja. Kita lihat contoh kita. Titik ya. Mau cari first pause. Lihat not depan. Nilainya true atau false? False. Berarti yang kita ambil hanyalah first pause depan aja. Berarti satu good. Untuk last pause, lihat not belakang. Nilainya true atau false? True. Berarti yang jadi last pause adalah gabungan dari last pause not depan dan last pause not belakang. Berarti 1 sama 2. Oke ya. Next, berikutnya. Titik. Sorry. No labelnya. False ketemu true? False. Ingat, kalau N itu selama ada false, pasti false. Lihat titik ya. Mau cari first pause, lihat not depan. Nilainya false. Berarti yang jadi first pause di sini hanyalah first pause di not depan saja. 1. Last pause lihat not belakang. Nilai itu atau false? False. Berarti kita ambil cuma last pause not belakang saja. 3,4. False ketemu false? False. Titik. First pause-nya lihat not depan. True atau false? False. Berarti yang kita ambil hanya first pause not depan saja. 1. Last pause lihat lihat not belakang. False. Berarti kita ambil hanya last pause not belakang saja. 5. False ketemu false? False. Titik lagi. First pause lihat not depan, false. Berarti yang kita ambil hanya first pause not depan saja, 1. Lihat not belakang, false yang diambil last pause not belakang aja, 6. False, false, false. Selesai. Oke, itu langkah nomor 7. Sekarang kita ke langkah nomor 8. Buatlah tabel DFA. Nah, untuk tabel DFA, kita butuh first pause paling atas. Kita butuh first pause paling atas. Kenapa? Karena first pause paling atas ini adalah start state. Start state kita simbolkan dengan S0. Start state pada DFA. Perhatian baik-baik. Berarti sekarang kita punya start state namanya S0. Isinya berapa? Isinya adalah first pause paling atas. Berarti 1. Oke ya. Yang jadi baris itu adalah state-state, yang jadi kolom itu adalah inputan atau variabel pada NE. Berarti kita punya A sama B. Oke. S01, karena kita mau ngisi kolom A, lihat di regexnya. Karena kita cuma punya 1, berarti kita lihat cukup variabel yang ada di posisi 1. Berarti A. Kita lihat di posisi 1 itu mana yang mengandung huruf A? Ya memang si A ya yang ada di posisi 1 ya. Berarti yang kita tulis di sini adalah follow pos-nya 1. Follow pos 1 di sini berapa? 2, 3, 4. Pertanyaannya, 2, 3, 4 ini sama nggak kayak S0? Beda ya, berarti ini adalah S1. Oke, kita lihat lagi. S0, yaitu 1. Ada nggak yang mengandung huruf B? Ini kan A itu, 1 itu kan cuma A doang ya, berarti nggak mengandung huruf B ya. Karena nggak mengandung huruf B ya, berarti strip aja. Boleh nggak kayak gini? Boleh-boleh aja. Bisa aja suatu state itu dikasih inputan nggak kemana-mana, mungkin. Oke ya. Lagi berikutnya. Karena di sini kita punya state baru, namanya S1, berarti harus kita definisikan. S1 itu kan isinya adalah 2, 3, 4. Kita cek, yang kita cek itu cukup 2, 3, 4. 1, 5, 6 jangan dilihat. Lihat 2, 3, 4 mengandung huruf A.
Berarti B itu 2, A itu 3, B itu 4. Berarti yang mengandung huruf A hanya 3 ya. Berarti yang kita taruh di sini adalah follow pos-nya 3. Follow pos 3 udah punya belum? Udah ya. 3, 4, 5. Pertanyaannya, 3, 4, 5 ini sama nggak kayak S1, S0? Beda. Sama S1 juga beda. Berarti ini adalah S2. Oke ya. Itu baru dikasih A. Sekarang S1 dikasih B. 2, 3, 4. Ada nggak yang mengandung huruf B? Ada nih. 2 sama 4. Berarti yang kita tulis di sini adalah gabungan dari polopos 2 dan polopos 4. Berarti dari polopos 2 kita punya 2, 3, 4. Dari polopos 4 kita punya 3, 4, 5. 3 sama 4 udah kita tulis. Berarti kita cukup tulis 5. 2, 3, 4, 5 ini beda dari S0, beda dari S1, beda dari S2. Berarti sekarang kita punya S3. Oke, karena kita punya 2 state baru, definisikan lagi. Berarti kita sekarang punya S2, isinya adalah 3, 4, 5. Cek. 3, 4, 5. 3, 4, 5 mana yang mengandung huruf A? Kan kita mengerjakan kolom A ya. 3 sama 5. Berarti kita masukin polopos 3 sama 5. Dari polopos 3 kita punya 3, 4, 5. Dari polopos 5 kita punya 6. Oke, saya salah bikin soal ini. Terlalu panjang ini ya. 3, 4, 5, 6 ini beda dari S0, S1, S2, S3. Berarti ini adalah S4. Oke ya. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Mana yang mengandung huruf B? Kalau pos 4 ya. 3, 4, 5. 3, 4, 5 ini beda sama S0, beda sama S1, tapi sama kayak S2. Kalau sama berarti tulis lagi S2, jangan bikin state baru. Oke. Berikutnya, S3. S3 itu kan isinya 2, 3, 4, 5. Cek lagi yang mengandung huruf A. 2, 3, 4, 5. Yang mengandung huruf A berarti 3 sama 5. Berarti kita masukin polopos 3 sama 5. 3, 4, 5, 6. Sama seperti S4. Oke ya. Oh ya, saya lupa. Di S4 ini kan mengandung angka 6 ya. S4-nya mengandung angka 6. Kalau kita lihat di regex, 6 itu 6 itu posisinya siapa? Posisinya si augmented variable. Ingat kok, augmented variable itu fungsinya untuk apa? Augmented variable itu fungsinya untuk mengakhiri. Jadi fungsi crash pada regex itu sama seperti titik pada kalimat untuk mengakhiri. Jadi kalau pada state kalian mengandung angka posisinya augmented variable, berarti itu adalah final state. Kalau final state ditandain bintang. Kalau state tandain panah. Berarti S4 itu adalah final state. Oke, sampai sini ya. Lagi berikutnya. S3 yang mengandung huruf B. S3 itu kan tadi 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Berarti yang mengandung huruf B adalah 2 sama 4. Berarti kita masukin polopos 2 sama polopos 4. 2, 3, 4. Polopos 4 itu 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 sama seperti S3. Oke ya. S3 udah, sekarang kita ke S4. S4 itu isinya adalah 3, 4, 5, 6. Kasih inputan A sama B. Dikasih A dulu 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Yang mengandung huruf A adalah 3 sama 5. Berarti yang kita taruh di sini adalah gabungan dari polopos 3 sama 5. Berarti 3, 4, 5, 6. Ini adalah S4. 3, 4, 5, 6. Yang mengandung huruf B adalah polopos 4. Polopos 4 adalah 3, 4, 5. Sama seperti state berapa? 2 ya. State 2. Kalau udah nggak ada lagi, nggak ada state 5 ya. Berarti kita stop sampai sini. Masuk ke langkah nomor 9. Langkah nomor 9 adalah buatlah DFA-nya. Gimana cara buat DFA-nya? Caranya adalah kalian lihat di sini kalian punya berapa state? 1, 2, 3, 4, 5. Kalian punya 5 state. Mulai dari S0 sampai S4. Gambarin aja dulu. S0, S1, S2, S3, S4. Urutannya gimana? Bebas. Mau lurus semua, mau turun ke bawah, mau bikin bintang, terserah. Oke ya. Sekarang kita punya 3 set. Kita lihat nih, dari kelima set ini mana yang start state-nya? Jelas ya, S0. Jangan lupa tadi saya bilang, Deva selalu dimulai dari start state, jadi definisikan dia sebagai start.
Start. Kalau di kelas saya nggak nulis start, salah. Oke ya. Lagi, S0 sampai S4. Yang mana yang final state? S4. Jelas ya karena dia tadi mengandung huruf angka 6. Kalau final state itu apa tandanya? Lingkarannya 2. Good. Berarti S4 tinggal kita lingkarin 2. Lagi, baru kita baca tabelnya. S0 dikasih A, S1. S0 dikasih A ke S1. S0 dikasih B, nggak kemana-mana. Ya udah, nggak apa-apa. Oke ya. S1 dikasih A ke S2. S1 dikasih A ke S2. S1 dikasih B ke S3. S1 dikasih B ke S3. S2 dikasih A ke S4. S2 dikasih A ke S4. S2 dikasih B ke S2. Berarti looping ke diri dia sendiri. B. S3 dikasih A ke S4. S3 dikasih A ke S4. S3 dikasih B ke S3. Berarti looping ke diri dia sendiri. B. S4 dikasih A ke S4. S4 dikasih A ke S4. A. S4 dikasih B ke S2. S4 dikasih B ke S2. B. Ini DFA-nya. Kalau misalnya nanti kalian bikin DFA, garisnya malang melintang, tabrak-tabrakan, itu oke, nggak masalah. Oke, sampai sini cukup jelas ya? Ada pertanyaan? Boleh silakan. Oke, ya mau tanya? Kita dari kelasnya itu ya, kalau kita salah penulisan itu apa maksudnya kayak misalnya ini kan kayaknya panjang dulu. Ya. Nah, kalau misalnya kita ada di awal, tapi sisanya pengerjaan itu betul. Itu oke. Saya nanti kalau di kelas saya nggak peduli sama si yang langkah-langkah ini kan cuma alat bantu doang. Jadi nanti sesuai dengan instruksi di soal aja. Bisa tentukan nilai follow post, saya cuma mau lihat follow postnya doang. Buat syntax tree dengan first post, last post, non label. Saya mau lihat syntax tree-nya doang. Jadi kalau misalnya kalau satu itu kan misalnya panjang kalau salah tapi kayak percakapannya ini dia udah benar tapi pas aku apakah betul-betul itu salah? Salah. Salah nol. Salah nol langsung. Nah, loh. Karena saya kejam. Makanya jangan zoom. Nah, nggak kelihatan tulisan di papan tulis, jangan zoom. Maaf kan nanti boleh minta foto kan di papan lalu kirimkan ke grup nggak? Enggak. Tolong boleh tolong pin answer nggak? Enggak. Kak mungkin nggak ada array yang sudah punya augmented variable dari awal? Nggak mungkin. Dan apabila sudah ada, apakah masih perlu ditambahkan augmented variable lagi? Nggak mungkin. Ada lagi? Nggak ada pertanyaan yang lebih susah? Yang lebih susah dong, nanyanya dong. Kak, kalau misalnya closure plus yang di 3 dan 4 dihilangin, itu follow post 3-nya berarti jadinya 3 dan 5 atai lagi atau kali 5 saja ya, Kak? Gimana sih? Kak, kalau misalnya plus yang di 3, 4 dihilangin. Itu berarti follow postnya 3 berarti jadinya 5 doang. Kalau closure plusnya nggak ada berarti follow postnya 3 cuma 5. Oke? Good. Ada lagi yang lebih susah? Tolong dong. Challenge saya dong dengan yang lebih susah. Kalau ada soal-soal susah di kelas, silahkan bawa ke saya. Tapi top down parsing. Top down parsing? Oke. Dah, saya mau apa saya? Top down parsing kita ya. Ini RE to Devo udah nggak ada pertanyaan lagi. Aman ya. Ini pasti keluar di hujan, 100%. Tadi saya nemu soal top down parsing, coba kita kerjain bareng-bareng. Apa? Kak, kalau di bawah, sore Bu, apakah ada cara lain untuk menentukan follow post, Kak? Cuman pakai itu caranya. UTS apakah boleh pakai pensil untuk membuat tri NFA-DEFA? Kalau di kelas saya boleh pakai pensil selama itu tulisannya nggak tipis-tipis banget. Pokoknya pasti kebaca, is oke. Oke. Terus, apa sih, maaf mengganggu, mau request penentuan follow post cara nembak. Cara nembak.
Masa nembak sih? Kak kalau di bawahnya or, null labelnya true, false atau false true gimana Kak? Tetap digabungkan buat cari nilai plus sama loss plus. Oh ya sorry, sorry. Apa sih ini? Gimana sih? Saya nggak ngerti pertanyaannya ini. Ini si Kurniadi maksudnya mau saya cariin kalau pos untuk X atau Y atau ZX closure plus X. Boleh. Apa-apa coba Sal bacain Sal. Soalnya Kurniadi X atau Y atau ZX. Kurung tutup closure plus ya. Terus kurung buka lagi. XZ, XY atau Z? XY atau Z? Kurung tutup. Closure bintang. Closure bintang Y. Oke ya. Kalau ada soal kayak gini, yang jelas tambahin crash belakang. Habis itu diapain? Kasih titik. X, Y ada, YZ ada, Z titik X, titik, 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 titik. Kasih nomor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kita punya 9 follow pos. Follow pos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kerjaan saya dia ya. Follow pos 1. Follow pos 1 berarti X. Oke ya. X itu ada posisi 1. Karena ini semuanya or X atau Y atau ZX, jelas X nggak boleh milih Y. Kalau udah milih X nggak boleh milih Y, nggak boleh milih ZX. Clear? Tapi di sini ada closure plus. Karena closure plus boleh looping. Berarti habis dari sini dia boleh milih XX, boleh milih XY, habis X boleh milih ZX. Oke sampai sini posisiin. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 4. Mau cari follow postnya 1. Lihat di belakangnya 1 ada apa aja? Ada 1, ada 2, ada 3. Berarti 1, 2, 3 ini adalah follow post 1. Kenapa 4 nggak masuk? Karena dari 1 kalau mau ke 4 harus lewatin 3 dulu. Berarti 4 bukan follow postnya 1. Sampai sini cukup paham? Good. Anggap aja paham dulu ya. Lagi berikutnya. X tadi ada di posisi 1 ya. Ketemu closure plus bisa looping. Bisa looping. Tapi kalau nggak mau looping gimana? Boleh-boleh aja. Berarti dia bisa ke pilihan yang kedua. Berarti dari X, dia boleh ada XY atau Z closure bintang. Sampai sini oke ya. Ini kan 5, 6, 7. Ini pilihan nih. Boleh pilih XY, boleh pilih Z. Berarti dari sini bisa pilih X, XY, atau XZ. Benar kan ya? Posisiin. X itu 1, X itu 1. XY posisinya 5 sama 6. 5, 6. Z itu 7. Kita mau cari follow postnya 1. Follow postnya 1 berarti di belakang angka 1. 5 sama 7. 6 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau dari 1 ke 6 harus lewatin 5 dulu. Sampai sana cukup jelas ya. Lagi, masih ada kemungkinan. X, Y, atau Z ini closure bintang. Closure bintang ini bisa ngasilin empty. Berarti kalau di sini saya punya X, 1, X, Y, atau Z closure bintang yang saya pilih empty, saya bisa ke belakangnya lagi nih. Ketemu Y yang ada di posisi 8. Berarti di sini ada Y yang ada di posisi 8. Empty nggak ditulis boleh nggak? Boleh. Berarti di belakang 1 ada 8. Bisa nggak langsung ke crash? Oh, tidak bisa, boy. Soalnya lo harus lewatin 8 dulu, baru bisa ke 9. Berarti follow post yang 1 itu 1, 2, 3, 5, 7, 8. Oke, gampang. Follow post 2, nyusahin gua ini. Follow post 2 itu kan Y, sama ya. 2, berarti nggak bisa pilih ZX. Tapi ketemu closure plus. Bisa looping ke depan, boleh pilih lagi. Boleh pilih 1. Boleh pilih ke Y, boleh pilih 2.
Boleh pilih ZX. ZX itu yang paling depannya apa? 3. Closure plus, nggak mau looping boleh nggak? Boleh, berarti bisa ke belakang. Bisa ke X, Y, atau Z. Berarti bisa milih lagi nih. Bisa milih X, berarti di 5. Atau bisa pilih Z, berarti bisa 7. Closure bintang, bisa empty, bisa di skip. Kita bisa ke 8. Oke ya. 3. Nih, ini yang menarik. ZX. ZX ini satu kesatuan. ZX itu adalah 3 sama 4. Kalau lo mau looping, anggap milih X. 1. ZX lagi ya. ZX. Looping, pilih Y. Oke ya. ZX lagi. Lo pilih ZX lagi. Posisiin. 3, 4, 1. 3, 4, 2. 3, 4, 3, 4. Mau apapun pilihannya, di belakang 3 pasti 4. Kenapa? Karena ZX ini satu kesatuan. Jadi kalau pose 3 pasti 4. Nggak mau looping gimana? Bebas, bos. ZX. Berarti bisa pilih XY. Posisiin 3, 4, 5, 6. Tetap aja di belakangnya 3 pasti 4. Jadi kalau pos 3 itu cuma 4. Kalau pos 5 sama konsepnya. XY. 5, 6. Kalau udah pilih XY nggak mungkin pilih Z. Tapi ketemu closure bintang bisa looping. Berarti kan XY lagi kan? Atau XY tapi dia pilihnya Z. 5, 6, 5, 6. 5, 6, 7. Di belakangnya 5 pasti 6. Kenapa? Karena XY ini satu kesatuan. Mau di belakangnya X pasti Y. Di belakang... sorry. Kita lagi ngomongin apa sih? Kalau pos 5 ya? Oh, kalau pos 4, sorry. Ke kalau pos 5 dulu deh. Berarti kalau pos 5 pasti 6. Balik nih, ZX. ZX sudah saya tulis ya. ZX. Kalau balik ke depan lihat ZXX, ZXY, ZX, ZX. Di belakangnya 4 bisa 1. Di belakang 4 bisa 2. Di belakang 4 bisa 3. Di belakang 4 bisa 5. ZXZ. Berarti di belakang 4 bisa 7. Closure bintang bisa 8. Oke ya. Gampang. 5 tadi udah terjawab ya. 6. XY. XY. Closure bintang bisa milih X lagi. Berarti XY, XY. Di belakang 6 ada 5. Di belakang 6 ada 7. Kalau nggak mau looping boleh. Berarti di belakang 6 ada 8. Belakang 7. Balik nih. Berarti jadinya ZXY. ZZ. 7, 5, 6. 7, 7. Berarti kalau pos 7 ada 5 sama 7. Kalau nggak mau looping berarti 8. 8 nggak punya closure, nggak bisa looping ke dia sendiri, berarti ke belakang ada 9. Di belakang 9 nggak ada lagi kosong. Dah, dan. Ada pertanyaan lagi? Oh, kalau di bawahnya or, labelnya true false atau false true. Gimana Kak? Tetap digabung Kak bosan or? Iya, jadi kalau or mau nilainya true, mau nilainya false pasti gabung. Gak peduli true false-nya. RE to CFG gimana? Saya masih belum paham. Easy. Nanti saya jelasin. Kalau cari kalau cara follow post di PPT ada yang pakai first post gitu gimana ya, Bu? Tapi cuman ada untuk start dan concat note aja. Nggak usah pakai cara gini aja lebih gampang. Dah, selesai. Udah, sekarang kita mau apa tadi? Kebetulan parsing. Cukup kak waktunya. Oh, kalau bikin Sebenarnya saya nggak tahu ya hasilnya ya. Tuh, tolong bacain dong, Sal. Enggak di sini. Oh, ada yang nanya lagi.
Pak, itu tadi kalau mau sambil mau cek kalau mau jadi kalau ini. Kak, itu kan kalau closure plus bisa milih mau looping atau enggak. Kalau closure bintang harus looping atau empty ya. Kalau closure plus mau sama closure bintang itu sama, boleh looping atau boleh enggak. Tapi kalau closure bintang itu bisa di skip, begitu ceritanya. Tolong bacain soal-soal. Atau laptop gue taruh sini kan? Awas jatuh. Nah lo, nah lo. S menghasilkan, sorry. S menghasilkan AX. X menghasilkan or AX. Or AX ya? Atau MT. Terus A menghasilkan CY. Y menghasilkan N, CY, or MT. Terus C menghasilkan not C, C menghasilkan not C or dalam kurung S, not C, or dalam kurung S atau atau O atau nol. nol. Oke, perhatiin ya. Di sini ada 5 grammar, pasti punya 5 variabel. Sebelum saya mulai ya, top dan parsing itu soalnya pasti kumpulan dari beberapa grammar. Grammar itu apa? Grammar itu adalah satu rangkaian production. Satu rangkaian production berarti ada pemproduksi dan ada hasil produksi. Untuk grammar, grammar itu terdiri dari variabel. Variabel itu apa? Variabel itu huruf besar. A, B, X, D, dan seterusnya. Berikutnya kita punya terminal. Terminal itu kebalikannya, huruf kecil. A, B, D, tapi dia bisa angka juga. 0, 1, bisa juga dia berupa satuan. Char, ID, not, and, apapun itu. Oke. Terus ada juga simbol. Simbol itu adalah semua operation matematik ya. Operasi matematika plus, minus, kali, bagi, apapun itu, dan tanda baca, garis miring, titik koma, dan lain-lain. Sampai sini cukup paham ya? Oke. Em, grammar itu bentuknya adalah dia terdiri dari pemproduksi. Pemproduksi itu terdiri dari satu variabel. Misalnya saya punya A. Ini disebut dengan nama pemproduksi. Pemproduksi menghasilkan hasil produksi. Makanya saya bilang grammar itu adalah suatu baris production yang terdiri dari pemproduksi dan hasil produksi. Dipisahkan dengan tanda panah seperti ini. Hasil produksi bisa apa aja? Bisa variabel, bisa terminal, bisa simbol, bahkan dia bisa gabungan. Plus A, A. Sampai sini cukup paham ya? Bahkan dia bisa empty. Oke ya, sampai sini ya. Dah. Nah, sekarang untuk top dan parsing, kita lihat di sini kita punya 5 grammar. Karena kita punya 5 grammar, pasti kita punya 5 variabel. Kenapa? Karena setiap variabel itu harus didefinisikan. Contoh, misal doang ya. Misal saya di sini punya Q. Saya nggak boleh punya grammar seperti ini. Harus ada satu grammar lagi yang Q menghasilkan apa. Sampai sini cukup paham? Jadi setiap grammar itu dia mendefinisikan setiap variabel. Jadi kalau kita punya 5 grammar, udah pasti kita punya 5 variabel. Karena kita punya 5 variabel, berarti kita punya 5 first. Mulai dari first, dari paling atas, first S, first X, first A, first Y, sama first C. First itu apa? First itu adalah karakter pertama pada setiap hasil produksi. Tulis deh. First itu adalah karakter pertama pada setiap hasil produksi.
Nah, cuma first itu punya syarat. Syaratnya itu adalah tidak boleh variabel. Jadi yang boleh jadi first itu hanyalah terminal atau simbol. Sampai sini cukup paham ya? Lagi, di sini kan S itu menghasilkan AX. Hasil produksinya apa? Hasil produksinya adalah AX. Lihat karakter pertamanya adalah A. Boleh nggak A jadi first? Nggak boleh, karena A adalah variabel. Berarti kita pindah ke grammar yang memproduksinya huruf A. Kalau misalnya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita pindah ke grammar yang memproduksinya huruf A. Berarti grammar baris ketiga. Ya, A menghasilkan CY atau Q. Oh, nggak ada. CY, ngetes doang. Kalian ngantuk apa enggak? CY, oke ya. Nah, dari CY ini, karakter pertama adalah variabel C. Jelas, nggak boleh jadi false. Berarti kita pindah ke grammar yang memproduksi huruf C. Berarti grammar baris kelima. Ada 4 hasil produksi. Benar ya? Ada not C, ada S dalam kurung, ada 0 sama 1. Berarti karena di sini ada 4 hasil produksi, kita punya 4 first. Mulai dari hasil produksi yang pertama, not C. Berarti first-nya adalah not. Yang kedua, S dalam berarti buka kurung. Yang ketiga, 0. Yang keempat, 1. Gampang. Yang X. X ada 2 hasil produksi ya. OR AX sama MT. Berarti kita punya 2 hasil produksi, berarti kita punya 2 first. Dari OR AX, first-nya apa? OR. Dari MT, first kita apa? MT. Oke ya. A. A itu CY, balik ya. Berarti kita pindah ke grammar yang pemproduksi huruf C. Not, buka kurung, 0 sama 1. Not, buka kurung, 0, 1. Kalau yang tanya, Bu, Kak, kok first-nya A sama kayak first-nya S? Gak apa-apa, itu oke. Bahkan kalian bisa aja ketemu soal yang nanti first-nya sama semua dari bawah sampai atas. Dari atas sampai bawah, sorry. Gak apa-apa, gitu ya. Y, ada 2 hasil produksi, MCY sama MT. Dari MCY kita dapat M, dari MT kita dapat MT. Dari C udah jelas ya. Not, buka kurung, 0, 1. Oke. Itu untuk first. Nah, sekarang kita ke follow. Oke ya. Untuk follow, nah ini agak susah. Untuk cari follow, kita bisa menggunakan 2 cara. Saya nggak tahu ya di kelas kalian kayak gitu atau enggak, tapi kalau di kelas saya pakai 2 cara. Pakai 2 cara nggak kalian? Kalian pengajarnya siapa? Dosen kalian siapa? Kamu? Sama. Cari follow pakai apa? Pakai 3 cara. Yang algoritma. Ya udah, pakai cara saya aja. Perhatiin ya. Pak Hafiz pakai cara cheat nggak? Ya udah, pakai cara saya aja. Untuk cari follow, perhatian ya, untuk cari follow kita menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah cara algoritma. Oke, dan yang satu lagi yang paling menarik, cara cheat. Ini penting. Ya, ini penting buat meminimalis untuk menghemat waktu kalian. Tekom itu 5 soal. Kalian bayangin aja satu soalnya kayak tadi, berapa menit kalian kerjain ya. Tapi nanti soal kita 5. Jadi kalian harus pergunakan waktu sebaik-baiknya. Algoritma dulu, saya yakin kalian semua udah hafal semua algoritmanya ya. Algoritma 1. Katanya adalah jika, if, misal, jika S menghasilkan A, B, atau C, misal doang. Dan S adalah start symbol, maka dolar adalah follow S. 2. Jika A menghasilkan alfa, B, beta, maka apa? Maka apa? Maka first beta adalah follow B. 3. A. Jika A menghasilkan alfa B, maka semua yang follow A adalah follow B. 3B. Jika
A menghasilkan alfa, B beta, dan first beta adalah empty, maka semua yang follow A adalah follow B. Dah, oke ya. Nah, sekarang kita mau cari follow. Konsepnya sama kayak first. Kalau kita punya 5 grammar, berarti kita punya 5 variabel. Berarti kita punya 5 first. Berarti kita punya 5 follow. Berarti kita punya follow S, X, A, Y, sama C. Oke ya. S itu adalah simbol. Kalian jangan bingung sama start simbol. Start simbol itu adalah pemproduksi. Ingat, pemproduksi itu berarti yang variabel, satu variabel yang paling kiri ya. Variabel paling atas. Berarti kalau di soal ini S. Oke ya. Jika S menghasilkan C dan S adalah start simbol, maka dollar adalah follow S. Kita lihat, jika S menghasilkan AX dan S adalah start simbol, maka dollar adalah follow-nya S. Sampai sini cukup paham ya? Jadi, gini. Ada hubungan keeksklusivitasan antara start simbol dengan algoritma satu. Eksklusifnya gimana? Eksklusifnya adalah kalau kita mau cari follow-nya start simbol, kita cuma bisa pakai algoritma satu. Jadi untuk nyari start simbol, kita nggak bisa pakai algoritma 2, 3A maupun 3B. Sampai sini cukup paham? Oke ya. Dan kebalikannya, algoritma satu cuma bisa digunakan untuk mencari follow-nya start simbol. Jadi kita nggak bisa nih pakai algoritma satu buat nyari follow-nya X, follow-nya A, dan seterusnya itu kita nggak bisa. Sampai sini cukup paham? Oke. S adalah start simbol, maka dolar adalah follow-nya S. Jelas, ini adalah dolar. Kalian nggak usah pakai mikir, nggak usah pakai ngafal-ngafalin, algoritma satu apa ya. Pokoknya kalau start simbol pasti dolar. Sampai sini cukup paham? Good. Lagi, berikutnya. Nah, itu baru pakai cara algoritma. Nah, sedangkan kita punya yang namanya cara cheat. Ya kan? Cara cheat itu adalah kalian lihat di semua hasil produksi. Lihat di semua hasil produksi. Berarti mulai dari AX sampai saat lihat hasil produksi. Kan kita mau cari follow S. Follow itu dari kata mengikuti. Berarti tadi kalau follow S berarti mengikuti S. Berarti kira-kira yang ada di belakangnya S atau ada di depannya S? Di belakangnya S. Good. Berarti kita lihat di hasil produksi. Ada nggak terminal atau simbol yang mengikuti S? Kenapa terminal atau simbol? Karena follow juga sama nih kayak for. Syaratnya adalah tidak boleh variabel. Oke? Lihat di hasil produksi. Lihat di belakang S itu ada simbol atau ada nggak? Nggak ada S, 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 ada S. S dalam kurung, di belakang S ada simbol tutup, berarti tutup kurung adalah follow-nya S. Nggak ada S, nggak ada S. Berarti follow-nya S itu adalah dolar dan tutup dolar dapatnya dari algoritma, tutup kurung dari cara cheat. Jadi kalian harus pakai cara cheat. Mau atau nggak mau diajarin sama dosen kalian, kalian pakai. Karena itu penting. Oke? Dan kenapa, perhatiin. Kenapa gue minta kalian cari dua-duanya? Karena ada kemungkinan kalian ketika nyari follow, pakai algoritma ketemu, pakai cheat ketemu. Mungkin kayak gini contohnya. Tapi ada kalanya nanti kalian pakai algoritma ketemu nih. Pakai cheat malah nggak ketemu. Itu oke, nggak apa-apa. Yang penting lu udah cari. Habis ini cukup paham ya? Bahkan kadang-kadang ada juga kemungkinan dari algoritma malah nggak dapat. Tapi pakai cheat dapat, itu boleh nggak, sah-sah aja. Jadi sebenarnya cheat ini ada rumusnya cuman panjang, jadi nggak usah kita bahas. Ikutin aja cheat gua. Oke sampai sini? Oke, good. Oh, nanti kalau saya ada di produksinya ada terus mau yang power. Betul. Misalnya ya di sini kita punya lagi FB, berarti B itu kolomnya S. Oke, tapi kalau di sini FB, B itu variabel, berarti bukan follow-nya. Oke ya. Nah, itu follow-nya S. Sekarang kita ke follow-nya X. Follow X, kita lihat X itu kan ada di grammar baris kedua. X itu adalah pemproduksi di grammar baris kedua. Nah, untuk pakai cara algoritma, kita cuma bisa cari berdasarkan grammar yang ada di atasnya. Jadi kalau kita mau cari follow X, kita cuma bisa cari pakai algoritma satu.
Mau cari follow-nya Y, berarti kita cuma bisa pakai grammar X, X atau A. Sampai sini cukup paham ya? Udah diajarin seperti itu ya. Perhatian baik-baik. Kalian lihat di sini, kalau lihat di algoritmanya, di sini kan ada A, alfa, B. Oke ya. Terus di sini ada A, alfa, B, beta. A, alfa, B, beta. Ini apa? Ini adalah posisi. Oke. Jadi kalau misalnya saya punya X menghasilkan XY, misal X adalah A, X adalah alfa, Y adalah B. Oke ya. Saya punya P menghasilkan Q, R, A. P adalah A, Q adalah alfa, R adalah B, A adalah beta. Oke ya. Nah, cuman permasalahannya adalah gimana kalau soalnya M menghasilkan J, K, L, M, N, O. M itu adalah A, J itu adalah alfa, K itu adalah B, elemen O ini adalah beta. Jadi mau sepanjang apapun hasil produksi lo, tetap kita punyanya cuma A, alfa, B, beta. Sampai sini cukup paham? Oke ya, good. Sekarang kita lihat di soal. Lihat lagi di algoritmanya. Katanya kan jika A maka kita adalah follow B. Jika A maka adalah follow B. Jika A semuanya follow adalah follow B. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Kita cuma bisa cari follow yang ada di posisi B. Saya ulang, kita cuma bisa cari follow yang ada di posisi B. Berarti kalau yang X menghasilkan X, ya kita cuma bisa cari follow apa di sini? Follow Y. Di sini kita cuma bisa cari follow R. Di sini kita cuma bisa cari follow-nya K. Paham sampai sini? Cukup jelas? Oke, good. Permasalahannya adalah gimana kalau ternyata yang kita punya X menghasilkan P. Padahal kita mau cari follow-nya P. Gak bisa dong, X itu adalah A, P itu adalah alpha. P itu ada di posisi alpha, bisa kita cari nggak follow-nya? Gak bisa, berarti kita pakai cheat lagi. Tambahin MT di depan. MT-nya jadi alpha, P-nya jadi B. Yeay, saya senang sekali dengan cara cheat. Tapi ini kalau kepepet doang. Oke ya, perhatiin baik-baik. Sekarang lihat ke soal. Kita mau cari follow X. X itu ada di grammar baris kedua. Berarti kita cuma bisa pakai grammar baris pertama. S menghasilkan AX. Kalau udah tahu mau pakai grammar yang mana, posisiin. S itu adalah A itu adalah alpha, X itu adalah B. Oke, kita mau cari follow X. X ada di posisi B. Bener dong? Bisa kita cari dong follow X ya. Kalau kita punya A menghasilkan alpha B, jadi kira-kira kita pakai algoritma yang mana? Algoritma 3A. Jika A menghasilkan alpha B, maka semua yang follow A adalah follow B. Berarti semua yang follow S adalah follow X. Pertanyaannya, follow S sudah punya belum? Copy paste. Easy. Ya kan? Habis itu kita lihat di soal. Lihat di hasil produksi, sorry. Ada nggak terminal atau simbol di belakang X? X-nya paling belakang, oke. X-nya paling belakang, ya kan ya? Oh, tapi ini ada atau empty. Atau empty ini adalah hasil produksi yang berbeda. Oke kan ya? Ini kan hasil produksi sendiri, hasil produksi sendiri. Berarti X itu paling belakang. Sampai sini paham ya? Nggak ada X, nggak ada X, nggak ada X. Berarti dari cara cheat nggak ketemu, nggak apa-apa. Yang penting itu udah cari. Oke. Sekarang follow-nya A. A itu adalah grammar di baris ketiga. Berarti kita bisa cari berdasarkan grammar baris pertama sama grammar baris kedua. Tuh lihat. Kita mau cari follow-nya A. Pakai grammar pertama, X menghasilkan AX, A-nya ada di posisi apa? Alpha. Bisa nggak kita cari follow yang ada di posisi alpha? Nggak bisa. Ingat ya, kita cuma bisa cari follow yang ada di posisi B. Karena kita nggak mungkin pakai ini, berarti kita pakai kemungkinan yang kedua, si X. Kita lihat di sini X menghasilkan OR AX atau MT. Di sini kita punya dua hasil produksi. Kan kita mau cari follow-nya A. Di story ini injek-injek nih. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Kita lihat di OR AX ada A-nya nggak? Ada ya, berarti bisa kita pakai. Di MT ada A-nya nggak? Kita mau cari follow A ya. Di MT ada A-nya nggak? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, mesti kita pakai A apa saja.
Habis itu posisiin, X itu adalah A, OR itu adalah alfa, A itu adalah B, X itu adalah beta. Kita mau cari follow A. A-nya ada di posisi B. Wih, kita cari. Pakai ini kan. A, alfa, B, beta. Kita pakai algoritma 2 dulu. Jika A menghasilkan alfa, B, beta. Benar. Dan A ada di posisi B. Good. Maka first beta adalah follow-nya B. Berarti first-nya X adalah follow-nya A. Sorry. Kecuali empty. Oke ya. Pertanyaan saya adalah, kita udah punya belum first-nya X? Udah ya. Or sama empty. Berarti or itu adalah follow-nya si A. Sampai sini cukup paham? Paham ya? Perlu saya ulang? Nggak perlu. Oke, good. Itu baru pakai algoritma 2. Sekarang kita ke algoritma 3B. Jika A menghasilkan alfa B beta, benar. Dan A ada di posisi B. Dannya ini harus kita highlight ya. Dan first beta adalah empty. First beta berarti first X. First X ada empty-nya nggak? Ada. Maka semua yang follow A adalah follow B. Berarti semua yang follow X adalah follow A. Follow X sudah punya belum? Udah, tinggal kita copy paste guys. Jadi, cari pakai cara cheat. Di belakang A ada nggak terminal atau simbol? Di belakang A variabel nggak ada. Nggak apa-apa, berarti nggak ada pakai cara cheat. It's okay. Oke ya. Sekarang kita cari follow-nya Y. Y itu adalah grammar di baris keempat. Berarti kita cuma bisa cari berdasarkan grammar baris 1, 2, 3. 1 nggak ada Y-nya, 2 nggak ada Y-nya, 3 ada Y. Benar ya? Berarti di sini A menghasilkan CY. Posisiin. A itu adalah A, C itu adalah alfa, Y itu ada di posisi B. Y ada di posisi B, bisa kita cari. Berarti pakai algoritma 3A. Jika A menghasilkan alfa B, maka semua yang follow A adalah follow B. Berarti semua yang follow A adalah follow Y. Follow A udah punya, tinggal kita copy paste. Oke? Pakai cara cheat. Di belakang Y ada nggak terminal atau simbol? Nggak ada Y, nggak ada Y. Y paling belakang, Y paling belakang, nggak ada Y. Berarti kelar. C. C grammar baris kelima. Berarti kita bisa cari berdasarkan grammar baris 1 sampai 4. 1 nggak ada C, 2 nggak ada C, 3 ada C. A menghasilkan CY, tapi C-nya ada di alfa, berarti kita nggak bisa pakai. Kita beralih ke grammar baris keempat. Di sini Y menghasilkan M, C, sama Y. Ada atau empty, tapi atau empty nggak ada C-nya, nggak usah kita pakai, hapus saja. Y-nya adalah A, N-nya adalah alfa, C adalah B, Y adalah beta. Mau cari follow C, C ada di B, benar. Berarti pakai algoritma 2. Jika A menghasilkan alfa, B, beta, maka first beta adalah follow-nya Y kecuali empty. Berarti first-nya B adalah follow-nya B kecuali empty. Berarti first-nya adalah follow-nya C kecuali empty. First-nya C udah punya belum? Udah ya? First-nya Y ada N sama empty. Berarti yang kita ambil adalah N. Ada kecuali empty-nya di sini. Oke. Berikutnya algoritma 3B. Jika A menghasilkan alfa B beta, benar. Dan first beta adalah empty. First-nya Y ada empty-nya enggak? Ada. Maka semua yang follow A adalah follow B. Berarti semua yang follow Y adalah follow C. Follow Y udah punya belum? Kopas, geng. Selesai. Pakai cara cheat. Nggak ada C, nggak ada C. Di belakang C variabel, di belakang C variabel. C-nya paling terakhir. Kalau udah nggak ada, berarti follow-nya ini doang. Kelar. Yang C-nya nggak, yang A sama dengan C-nya nggak boleh ditambahin. Nggak, karena ada kemungkinan lain yang bisa kita pakai. Oh, karena ada Y, N, C, Y. Betul. Kalau benar-benar nggak ada, kan? Baru tambahin MT. Jadi, kalau kayak misalkan contoh, itu follow-nya si A tadi sama follow-nya si B gitu. Jadi, Ya. aku maksudnya epsilon C gitu. Jadi, C-nya kan bisa ambil persen Y. Terus ada epsilonnya, aku ambil follow A nggak boleh. Nggak boleh. Ini kamu tadi mau nyari follow-nya C kan? Misal, kita misalin aja nggak apa-apa. Berarti kan A menghasilkan MT CY. Ya nggak sih? Benar dong? Berarti A, alfa, B, beta. Mau cari follow-nya C. Berarti pakai first-nya Y. Ini mau nyari follow C kan? First-nya Y itu apa? N. Udah ada belum? Udah. Sama aja.
Pasti. Lagi, misalnya ya, tadi pakai algoritma 3B. Jika first Y adalah, first-nya Y, first-nya beta adalah MC. First-nya Y ada MC-nya nggak? Ada. Berarti semua yang follow A adalah follow B. Follow A itu apa? Or, dolar, tutup kurung. Ada nggak? Or, dolar. Ada. Makanya tanpa lu pakein MC, lu udah ada semuanya di sini. Itulah hebatnya computer. Ada pasti. Jangan ragukan teori gua. Direkam lagi. Udah ya? Lanjut ya? Hapus ya? Ada pertanyaan nggak di itu? Ada yang mau nanya? Gak ada? Apa? Ada pertanyaan ya? Waduh, Masya Allah. Kak, foto dan parsing soalnya gini gimana? Wah, ini mah nyuruh gue ngerjain soal nih. Kak, boleh jelasin nggak ya kenapa tadi di follow post 4 itu nggak diinkludkan 3, tapi di follow post 6 bisa diinkludkan 6? Yang mana sih? Gue mau tanya cari first, kalau masih ketemu variabel, kita cari sampai ketemu translate. Kalau udah dapetin grammar, kalau udah dapetin grammar yang semua, tapi dia juga sudah empty, maka kita ambil elemennya atau grammar asalnya. Bu, Kak, jika X masih X, apakah follow A itu adalah follow X? Ya. Bima, iya benar. Follow A adalah follow X. Pakai cara yang empty depan tadi ya. Ini saya lanjutin ya, baru saya jawab yang itu. Sekarang berarti kita bikin table. Table DFA kita pakai grammar. Grammarnya kan di situ ada apa aja tuh kalau tuh? Ada S, A ya. X, A, Y, C. Oke. Yang ke apa? Iya lagi. Ini tabel parsing kok. Emang gue nulis apa ini? Parsing kok ini? Iya kan? Kalau baca. Terminalnya ada apa aja lah? Ada or and not ya. Ada or, ada and, ada not, ada apa lagi? Buka kurung, tutup kurung ya. Buka kurung, tutup kurung, 0, 1. Nah, cuma nanti yang harus kalian tambahkan adalah dolar. Jadi fungsi dolar pada grammar itu sama seperti crash pada RE. Sama seperti titik pada kalimat untuk mengakhiri. Jadi kalau nggak ada grammarnya, pergerakan partsnya nggak akan selesai. Oke. Oke, perhatiin ya. Untuk bikin tabel parsing ini lihat first. Lihat first. Kalau ketemu dolar, eh salah. Kalau ketemu empty, baru lihat follow. Oke ya, lihat. S itu menghasilkan apa? Firstnya S itu apa? Firstnya S itu kan ada not, buka kurung, 01. Ini not, buka kurung, 01 dapatnya dari mana? Dari S menghasilkan AX. Kok F menghasilkan AX bisa dapat ini semua? Oh, karena F menghasilkan AX itu, syarat pertama adalah A. A nggak bisa jadi first, pindah ke grammar baris ketiga. C nggak bisa jadi first, pindah ke grammar baris kelima. Maka dapatnya not, buka kurung, 01. Tapi sumbernya mana? Sumbernya tetap S menghasilkan AS. Maka kita lihat firstnya S itu kan tadi ada not. Berarti di not itu kita tulis, oh, mau close ya Pak? Oh ya maaf Pak. Ya udah Pak, pakai aja. Makasih ya Pak. Sorry geng, kelasnya mau dipakai geng. Ya, ya udah kita tunggu di sesi berikutnya ya. Dadah. Ah, oh ya, untuk penjelasan lebih lanjut silakan lihat YouTube saya Alvina Aulia. Makasih Bu.